Saya kali ini akan berbicara dari perspektif lain ya. Jadi bagaimana Anda semua bisa menghasilkan income sampingan dari dunia online. Maksud saya semua sepakat ya bahwa kesejahteraan guru PAUD itu memang mungkin sebagian masih belum memuaskan ya, apalagi yang statusnya bukan PNS ya. Gajinya kadang-kadang tidak kurang memadai gitu ya. Sehingga menurut saya Anda harus mulai secara kreatif mencoba mencari income sampingan dari dunia lain gitu ya. Maksud saya dari aktivitas lain. Maksud saya kalau hanya mengandalkan gaji atau tunjangan tadi dari Pak Abdullah cerita, itu kan kadang-kadang lama gitu ya, dan tidak banyak juga. Maksud saya sebenarnya waktu Anda kan sebenarnya cukup banyak. Menurut saya itu kalau Bapak Ibu-Ibu kreatif itu sangat bisa mencari income sampingan dari dunia online. Sekarang semua orang sudah pakai HP ya, Anda semua di seluruh Indonesia. Nah itu bagaimana memanfaatkan HP Anda untuk juga mendapatkan income sampingan. Yang syukur-syukur nanti income sampingannya itu bisa setiap bulan 5 juta lah ya, minimal kalau bisa ya. Mungkin mulai 3 juta, bisa 5 juta, itu kan alhamdulillah. Syukur-syukur income sampingannya 10 juta per bulan, itu kan luar biasa. Dan banyak teman saya sudah bisa melakukan itu, Bapak, Ibu-Ibu ya. Dan banyak teman saya yang cuma lulusan SMA bisa mencari uang dari online dengan jumlah sampai 5 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu-Ibu kan lulusan S1 nih kebanyakan kan. Sudah pintar-pintar semua pastinya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, karena menurut saya teman-teman saya yang cuma lulusan SMA, bahkan ada satu orang teman saya cuma lulusan SMP, dia mantan buruh, dia dulu buruh, gajinya kecil, tapi akhirnya dia sekarang bisa menjadi kaya karena mendapatkan penghasilan dari dunia online. Nah, bagaimana caranya? Ini saya mau cerita sekarang. Coba mungkin saya bisa nampilkan screen share saya sendiri atau gimana Pak ya, Pak Bimo? Kalau saya sendiri bisa nggak ya? Saya tampilkan dari sini, nggak bisa ya? Bisa. Hah? Sebentar. Ini muncul ya? Punya saya muncul? Ya, muncul. Muncul, Pak. Muncul ya? Muncul. Ya, Bapak, Ibu-Ibu, ini 3 langkah bagi pendidik PAUD untuk menghasilkan income sampingan secara online agar lebih sejahtera. Ya, Bapak, Ibu-Ibu ya. Jadi, simpel saja, ringkas ya. 3 langkah yang kalau Anda lakukan, insya Allah Anda bisa mendapatkan income sampingan ya. Meskipun cuma 2 juta, 3 juta kan lumayan. Ya kan? Nah, sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Yudhya Antareksa, ini saya penulis 3 buku bisnis bestseller. Saya lulusan Amerika, dapat beasiswa dari Fulbright. Tapi saya juga seorang blogger. Saya seorang blogger bisnis, blog bisnis. Saya pernah terpilih sebagai blog bisnis terbaik se-Indonesia. Ini blog saya tampilkan. Sorry. Ini blog saya. Ini blog saya. Muncul juga ya Pak ya di layar ya Pak Bimo ya? Muncul Pak. Jadi ini blog strategi manajemen, ini blog saya pernah terpilih sebagai blog bisnis terbaik. Ya. Maksud saya, mari kita coba kupas ya. Jadi langkah pertama itu gini Mas, Bapak Ibu-Ibu ya, Mbak-mbak, Mas-mas. Jadi kalau bisa Anda itu mulai memanfaatkan akun media sosial Anda dengan spesifik dan rutin. Pasti saya yakin Anda semua sudah punya akun Facebook. Saya nggak tahu ya, mungkin sebagian besar sudah punya akun Instagram juga. Ibu-ibu kan biasanya suka main Instagram ya, atau Facebook. Itu 2 media sosial yang menurut saya paling banyak penggunanya. Dan saya yakin banyak guru PAUD yang sudah punya akun Facebook. Banyak guru PAUD yang sudah punya akun Instagram. Kalau yang akun YouTube atau Twitter mungkin sedikit ya. Tapi kalau Facebook sama Instagram saya yakin banyak. Nah, kalau bisa ibu-ibu apa-apa itu mulai sekarang itu serius menggunakan Facebook Anda atau Instagram Anda untuk mulai membangun apa yang saya sebut sebagai personal branding, Bapak Ibu.
Jadi jangan hanya pakai Facebook atau Instagram itu hanya untuk hiburan, ya. Itu keliru menurut saya. Jadi Anda punya Facebook saya, sebentar. Facebook saya, ini Facebook saya ya. Jadi jangan hanya gunakan Facebook ini hanya untuk hiburan ya Bapak Ibu-ibu ya, hanya untuk melihat gambar-gambar yang indah gitu ya. Ini Instagram saya. Jadi saya berharap Anda mulai sekarang harus membangun akun media sosial Anda dengan konten yang spesifik dan rutin. Maksudnya spesifik dan rutin, kan Anda semua guru-guru PAUD nih. Kalau bisa Anda isi dengan konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan anak, dan saya yakin banyak loh peminatnya ya. Jadi Anda punya akun Facebook, Instagram, atau Twitter, atau YouTube, itu Anda isi dengan konten-konten tentang pendidikan anak. Itu saya yakin banyak ibu-ibu di seluruh Indonesia ini yang tertarik. Ya. Cuman Anda ngisinya konsisten gitu ya. Jadi kembangkan akun media sosial Anda dengan konten yang spesifik sesuai layanan atau produk yang akan Anda jual. Maksud saya memang kan Anda ini guru-guru PAUD, kalau misalnya Anda suka dengan dunia pendidikan anak, ya isilah konten Instagram Anda atau konten Facebook Anda dengan ini ya, Pak Ibu-ibu ya, dengan pendidikan anak. Misalnya ini saya ketik pendidikan anak usia dini ini ya. Ini di Facebook ini banyak ya grup-grup pendidikan anak ya. Jadi ini seperti ini. Nah, maksud saya kalau Anda kreatif, Anda bikin sendiri seperti ini ya. Misalnya ini kita klik. Nah, saya berharap Anda bikin seperti ini Bapak Ibu-ibu, tapi dengan gaya Anda sendiri ya. Sekali lagi kalau Anda memang mau ngisi tentang pendidikan anak ya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya supaya Anda dapat follower yang banyak ya. Nanti ketika follower Anda sudah banyak, itu mudah mendapatkan income sampingan. Jadi kuncinya pertama adalah Anda membangun akun Facebook atau akun Instagram tentang dunia pendidikan anak ya. Misalnya kita search ini PAUD gitu ya. Sekolah PAUD, PAUD B misalnya. Pak Yodia, mohon maaf, kayaknya share screen-nya bukan yang browser, Pak. Nggak bisa ini, nggak muncul. Share screen PPT, Bapak. Oh, browsernya nggak? Oh, kalau browser nggak muncul browsernya ya, sorry. Iya, harus dimulai ulang share screen-nya. Ah, sorry. Sorry, dari tadi ya. Berarti nggak lihat ya. Sebentar. Di stop dulu. Oh, oke. Sorry. Ini muncul ya? Nah, ini baru. Siap, sudah. Ya, ini kan contoh akun yang bagus nih, PAUDpedia ini, followernya juga 13.000. Maksud saya gitu loh, Bu. Jadi, kalau Anda mau membangun personal branding sebagai seorang guru PAUD yang kreatif, Anda bisa memanfaatkan akun Instagram atau akun Facebook Anda untuk membangun konten tentang PAUD gitu ya. Sekali lagi kalau nanti saya tunjukkan, kalau ini adalah akun Facebook, ya, ini adalah akun Instagram. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu-ibu bisa membangun konten yang spesifik tentang dunia pendidikan anak misalnya, dan kemudian lama-lama nanti followernya banyak, ya. Itu kalau ibu misalnya mau menjual jasa sebagai seorang pendidik. Pertanyaannya bagaimana? Terus gimana Pak nanti setelah saya punya akun yang banyak? Apa tujuannya? Tujuannya adalah ini, ya. Ini contoh ya. Ini contoh akun Instagram orang-orang tentang pendidikan anak gitu ya. Kemudian ini tentang di Facebook ya.
Ini akun saya. Ya, ini saya kan jualan buku ya. Saya penulis buku, saya jualan buku lewat Facebook. Jadi otomatis saya mengisi akun Facebook saya dengan jualan buku. Ini Instagram tentang dunia pendidikan anak. Ya. Nah, maksud saya, kalau Anda sudah mengisi akun Anda dengan bagus, nanti followernya nambah. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak mau ngisi tentang pendidikan anak, Pak, saya mau mulai mencari income sampingan dengan cara jualan kuliner. Caranya bagaimana, Pak? Ya, Anda bikinlah akun Instagram ya, misalnya tentang dunia kuliner seperti ini ya. Ini di depan Anda ini masakan-masakan enak. Mohon maaf bagi yang sedang puasa ya. Tapi maksud saya, tentukan dulu Anda mau mulai mendapatkan sampingannya dengan jualan apa. Kalau Anda mau berjualan jasa pendidikan anak, Anda isilah dengan dunia pendidikan anak ya seperti ini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu-ibu kan ibu-ibu PAUD kan suka nih jualan kuliner ya. Di musim Lebaran ini jualan kue nastar mungkin laku ya. Di masa COVID kayak gini kan banyak ibu-ibu kompleks saya itu yang jualan kuliner dan mereka promosi lewat WhatsApp gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu punya akun Instagram ya juga bisa pamer produk jualan Anda di Instagram. Kalau ibu-ibu mau jualannya bukan kuliner tapi misalnya baju muslimah, ya istilah Instagram Anda dengan baju-baju muslimah gitu ya. Poinnya adalah bahwa manfaatkan akun media sosial Anda, yakni Facebook atau Instagram, untuk mempromosikan produk yang akan Anda jual. Ya. Nah, update isinya secara rutin, minimal seminggu 2 hingga 3 kali. Jadi, semakin rutin Anda ngisi akun media sosial Anda, maka follower Anda akan makin nambah. Misalnya follower Facebook saya itu sudah 50.000, follower Instagram saya sudah 12.000. Nah, nanti kalau sudah followernya banyak, maka Anda bisa mulai ini ya mempromosikan produk Anda ya. Jadi ini langkah kedua ini promosikan akun Anda dan bangun audiens yang loyal. Maksud saya caranya gimana Pak supaya akun media sosial saya dikenal banyak orang? Yang pertama ya Anda rajin komen ya di akun orang lain yang sama isinya, rutin update. Rajin promosikan akun Anda di grup-grup Facebook, kan grup-grup PAUD mengenai PAUD di Facebook banyak. Kemudian dengan sendirinya Anda akan mendapatkan banyak follower yang suka dengan konten Anda. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu-ibu. Anda harus rajin-rajin mempromosikan akun Anda. Nah, nanti setelah itu baru langkah ketiganya Anda jual atau promosikan produk yang relevan demi mendapatkan income sampingan. Jadi misalnya Anda menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa yang ingin Anda jual. Jadi disinilah sebenarnya yang paling penting ya. Tujuannya kenapa saya harus punya akun media sosial itu tujuannya supaya Anda dikenal banyak orang. Setelah dikenal banyak orang, terus ngapain Pak Yodia? Ya tujuannya supaya Anda bisa jualan ke orang follower-follower Anda itu. Ya, misalnya ini, ya. Kalau Anda punya akun Instagram yang bagus, Bapak Ibu-ibu, diisi dengan tekun. Isinya gampang lah, foto-foto anak-anak didik Anda, proses pembelajaran di sekolah Anda seperti apa, Anda cerita. Itu kalau Anda ngisi dengan tekun, saya yakin nanti followernya akan makin banyak. Nah, kalau akun media sosial Anda sudah banyak followernya, maka Anda pasti akan sering diundang untuk mengisi seminar tentang pendidikan Anda. Pendidikan anak maksud saya ya. Anda bisa dapat fee dari kegiatan ini. Ini loh Bu, Bapak, Ibu-ibu ya, kalau Anda punya akun Instagram yang followernya 2.000 gitu ya, atau 3.000, saya yakin Anda sering akan diundang itu untuk ngisi seminar mengenai PAUD. Mungkin Anda bisa diundang ke Jakarta, ke kota-kota besar,
Dan kemudian Anda dapat fee, pengalamannya makin nambah, dapat uang juga, itu kan maknyus ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Nah, cuman Anda hanya bisa seperti itu kalau Anda terkenal. Nah, bagaimana cara terkenal Pak Yudya? Saya cuma guru di Jawa Timur, saya cuma guru di Papua, saya cuma guru di Sulawesi. Jangan salah Bapak Ibu, sekarang ada internet. Saya nggak peduli kamu di Papua, kamu di Kalimantan, asal Instagrammu bagus, akan saya follow. Saya itu banyak follow orang-orang dari pelosok, Bapak Ibu, yang isi media sosialnya bagus. Jadi saya sering terkejut, saya pikir kamu di Bandung, saya pikir kamu di Jakarta. Ternyata dia cuma ada di, misalnya, katakanlah di Maumere, di Flores sana, itu kan jauh sekali ya. Ternyata dia punya akun Instagram yang bagus gitu. Sama Bapak Ibu, jadi jangan kecil hati meskipun Anda di pelosok, sepanjang kamu punya HP, Anda punya HP, HP-nya punya koneksi internet, itu Anda akan dikenal banyak orang, oke? Atau misalnya Anda jual buku pendidikan anak. Ini banyak ibu-ibu di Jakarta itu yang suka beli buku-buku anak. Anda bisa berjualan buku-buku pendidikan anak jika akun Anda isinya tentang dunia edukasi anak. Atau Anda sendiri yang menulis bukunya. Wah, ini keren. Top Marco Top, Jos Marco Jos. Ya, Wah Ibu-Ibu ya. Kayak saya bikin buku sendiri, saya jual sendiri. Saya nggak jual lewat Gramedia. Kenapa? Karena lebih untung kalau cetak sendiri, kalau jual sendiri ya. Nah, Anda sama, Bapak Ibu-Ibu. Kalau Bapak Ibu-Ibu ini kreatif, saya yakin Anda itu bisa loh bikin buku. Sekali-sekali Bapak Ibu-Ibu ini bikin proyek personal, saya punya target 1 tahun saya harus bisa nulis buku anak 1. Itu kan dahsyat Bapak Ibu-Ibu. Anda kan guru ini, mestinya punya keterampilan menulis lah, ya kan? Jangan merasa, aduh saya nggak bisa Pak nulis buku. Jangan, saya aja nulis 6 buku setahun jadi loh Bapak Ibu-Ibu ya. Saya tahun lalu itu nulis 6 buku, bukan 1, bukan 2, hanya dalam setahun saya bisa nulis 6 buku. Maksud saya kalau ada tekad, kalau ada semangat itu Bapak Ibu-Ibu itu saya yakin pasti bisa. Dan buku pendidikan anak ini pasarnya luas loh Bapak Ibu-Ibu. Banyak peminatnya loh, banyak orang yang merasa buku-buku anak-anak ini masih kurang. Kalau Bapak Ibu-Ibu ini bisa pinter nulis, saya sarankan Anda nulis buku, kemudian Anda jual sendiri melalui akun media sosial Anda. Wah, itu kan luar biasa. Misalnya buku Anda dijual 70.000, ya, biaya cetaknya cuma 20.000, itu kan keuntungan Anda 50.000. Kalau Anda bisa jual 1.000 eksemplar, kan Anda dapat profit 50 juta. Wah, itu kan top Marco Top, Jos Marco Jos, Bapak Ibu ya. Dan apakah mungkin Pak Yudya? Mungkin. Asal Anda punya akun media sosial yang banyak followernya. Kayak saya tadi, follower Facebook saya 50.000. Jadi saya mudah jualan, karena follower saya banyak. Nah, bagaimana caranya memperbanyak follower Pak Yudya? Ya tadi, Anda harus rajin update, ya, update rutin isinya tentang dunia pendidikan anak seperti ini ya. Ini kan foto-foto anak Anda di sekolah, Anda tinggal pasang aja di foto, ditampilkan Anda cerita isinya apa. Ini pelan-pelan follower Anda akan nambah ya. Oke. Terakhir, jadi itu ya. Ini jualan buku atau produk lain ya. Kalau misalnya Anda jualannya kuliner, baju muslimah, atau mainan edukasi anak, ya terserah. Yang penting Anda punya akun Facebook atau Instagram yang populer. Anda bisa jualan. Jadi sekarang ini di zaman smartphone sekarang ini sebenarnya mudah Bapak Ibu-Ibu untuk jualan online. Dulu sebelum ada internet kan susah jualan. Sekarang ini jualannya mudah ya. Jadi ini slide terakhir saya ya. Jadi mulailah gunakan media sosial buat dapat income sampingan Bapak Ibu-Ibu ya. Caranya bagaimana Pak Yudya? Ya isi akun. Saya yakin Anda sudah punya Facebook, saya yakin Anda mungkin sudah punya Instagram. Kalau belum, bikinlah akun Instagram ya, minta bantuan suami Anda. Kemudian isi akun Instagram Anda dengan konsisten dan spesifik sesuai produk yang akan Anda jual.
Kalau Anda punya mimpi mau menulis buku tentang anak, ya isilah akun Instagram Anda tentang dunia pendidikan anak. Kalau Anda punya mimpi mau jualan produk kuliner, makanan khas Kalimantan, atau mau jualan rendang dari Padang, bikinlah akun Instagram mengenai dunia kuliner. Isilah dengan foto-foto mengenai rendang, makanan Padang gitu ya. Kalau Anda punya mimpi jualan mukena ya bikinlah akun Instagram mengenai foto-foto mukena. Nanti kalau Anda update-nya spesifik, follower Anda akan nambah. Kalau followernya nambah itu sama dengan Anda mendapatkan prospek penjualan. Baru setelah itu Anda promosikan produk jualan Anda. Jadi seperti itu Bapak, Ibu-ibu ya. Sekali lagi, saya yakin Anda punya waktu banyak, waktu Anda melimpah karena Anda guru. Jadi waktunya fleksibel. Saya berharap sekali ya Bapak, Ibu-ibu, saya ingin Anda semua itu ini kalau bisa, ini ya jualan buku pendidikan anak atau jadi ahli dalam dunia pendidikan anak. Mulailah minggu besok isi konten media sosial Anda dengan serius, dengan konsisten. Bangunlah branding Anda sebagai seorang pakar pendidikan anak. Entah Anda di Papua, entah Anda di Kalimantan, entah Anda di Sulawesi ataupun di Sumatera, kalau konten Instagram Anda bagus akan saya follow. Nanti lama-lama Anda pasti akan dapat telepon dari berbagai orang di seluruh Indonesia. Dan kalau telepon masuk, Anda mungkin bisa dapat order untuk ngisi seminar, dapat fee, atau kemudian jualan buku. Oke? Saya rasa seperti itu, Bapak, Ibu-ibu ya. Semoga Anda bisa mulai menghasilkan income sampingan dari dunia online, supaya kesejahteraan Anda makin meningkat. Syukur-syukur nanti penghasilan online-nya 10 kali lipat lebih tinggi dibanding gaji Anda ya. Jadi Anda nanti jadi guru PAUD itu sebagai sebuah passion ya, sebagai sebuah kesenangan saja. Tapi mendapatkan uangnya bukan dari guru PAUD, tapi mendapatkan uangnya dari dunia online. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.